Pemirsa, tahun 2025, tahun politik tanpa drama yang seharusnya bahagia rakyatnya, namun tak semudah gagap gempita. Yang ada malah berbagai rintangan yang harus dikejar solusinya. Partai koalisi hadir memberi arti namun belum begitu teruji antara ambisi, amunisi, dan realisasi janji. Situasi politik Indonesia 2025. Saya bersumpah. Ujian soliditas koalisi partai politik pendukung pemerintah. Tahun politik tanpa drama yang seharusnya bahagia rakyatnya, namun tak semudah gegap gempita. Yang ada malah berbagai rintangan yang harus dikejar solusinya. Partai koalisi hadir memberi arti, namun belum begitu teruji antara ambisi, amunisi, dan realisasi janji. Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. 14 Februari 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres Indonesia dengan perolehan suara mayoritas. Keduanya dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan mayoritas partai koalisi, pemerintah menguasai mayoritas kursi di DPR RI, memberi modal politik yang kuat dalam menjalankan agenda nasional. Pertanyaannya, mampukah pemerintah dan partai koalisi memenuhi rakyat yang sudah terlanjur berekspektasi? Kekuatan koalisi tersebut tercermin dalam pembentukan Kabinet Merah Putih yang dilantik pada 21 Oktober 2024. Kabinet ini berisi 48 menteri dan 54 wakil menteri. Salah satu kabinet dengan jumlah terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebelum pelantikan, banyak sekali memprediksi mungkin akan ada zakon kabinet. Namun realisasinya, sebagian besar posisi kementerian diisi oleh kader partai politik koalisi. Sementara, sebagian lainnya berasal dari kalangan profesional dan teknokrat. Apapun itu, semua bersatu dalam satu nadi, satu visi, membawa misi yang berani. Melalui programnya, pemerintah didukung partai koalisi yang berani unjuk gigi. Perjalanan yang diinginkan ternyata tak selalu seperti yang diharapkan. Implementasi yang kerap mengganjal memunculkan jalan terjal karena ada harga yang mahal untuk pemenuhan kebutuhan rakyat yang vital. Sorotan publik malah tertuju pada komunikasi dan pernyataan sejumlah pejabat kabinet dan wakil rakyat. Beberapa pernyataan menteri jadi viral dan menuai kritik luas masyarakat. Ya, pemerintah bersama wakil rakyat justru menghadapi kritik publik akibat pernyataan dan kebijakan yang dianggap tidak sejalan. Padahal ini aspirasi masyarakat yang harus dijalankan. Fenomena ini menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap pejabat negara, terutama di era keterbukaan informasi dan dominasi media sosial. Gelombang kritik publik kemudian berkembang jadi kemarahan yang lebih luas di tahun 2025. Siapa yang menyangka? Sejumlah pernyataan anggota DPR, pernyataan pejabat negara memicu ketidakpuasan masyarakat dan puncaknya terjadi aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Aksi demonstrasi berlangsung sejak 25 Agustus hingga awal September 2025 dengan titik utama di beberapa kota besar di Indonesia. Pada 29 Agustus 2025, beberapa aksi berubah menjadi kepanikan, ditandai dengan penentrokan antara massa dan aparat keamanan, pembakaran fasilitas umum, serta gangguan aktivitas masyarakat. Ini sempat menjadi satu momen yang serius bagi pemerintah dan partai politik. Dan bisa dikatakan ini salah satu ujian bagi partai koalisi bersama pemerintah. Dan pelajarannya bahwa komunikasi, kebijakan, sikap pejabat publik ternyata memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Kepekaan terhadap perasaan masyarakat harus juga diutamakan.
Merespon situasi itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah politik melalui reshuffle kabinet. Reshuffle pertama pada 19 Februari 2025 mengganti Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro yang digantikan oleh Brian Yuliarto. Pergantian ini disebut sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan respon kebijakan di sektor pendidikan serta riset. Reshuffle kedua. Jet pribadi yang membawa Kepala Staf Angkatan Darat Libya jatuh di Ankara, Turki. Informasi selengkapnya usai jeda. Cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi dalam cara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Pemirsa iNews Media Group yang berbahagia, kita berada di penghujung tahun 2025. Di tengah berbagai tantangan dan bencana yang terjadi di sejumlah daerah, Natal tentunya dan Tahun Baru menjadi momen untuk memperbaharui harapan, meneguhkan kasih, serta memperkuat kepedulian kita satu dengan yang lainnya. iNews Media Group juga telah mengambil langkah kecil dengan turun langsung memberikan bantuan di Pulau Sumatera serta memberikan informasi yang terkini. Dan atas kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa atas kepercayaannya. Hingga saat ini iNews adalah televisi berita nomor 1 di Indonesia. Terus dukung kami untuk menghadirkan informasi yang tercepat, kredibel, dan inspiratif di era digital saat ini. Selamat Hari Natal 2025 bagi seluruh umat Kristiani dan selamat Tahun Baru 2026 untuk seluruh pemirsa di Indonesia. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Lelaki itu nggak banyak yang bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi habis itu Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. Yang utama ya, body dulu lah, lempeng body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan nggak ada ujungnya. Teknologi jalan terus.